Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indriani. Kali ini saya akan membahas tentang materi HTML. HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup yang nantinya markup tersebut bisa kita gunakan sebagai tag. Nah, HTML itu merupakan format standar untuk membuat dokumen web atau merupakan bahasa bertanda atau markup yang menggunakan rangkaian teks tertentu atau tag untuk menandai teks yang mempunyai interpretasi khusus. Nah, versi terakhir itu adalah HTML5. Nah, kalau di dalam file HTML itu berupa file teks, bukan sebagai binary file. Di sini ada yang namanya format HTML, ada dokumen HTML, itu dimulai dengan tag HTML dan harus ditutupi dengan /tag HTML. Secara umum, dokumen HTML ini terdiri dari head dan body. Nah, di sini ada formatnya, ada HTML, head, itu adalah bagian kepala dokumennya dan harus diakhiri dengan /head, dan ada body. Nah, body di sini merupakan bagian tubuh dokumen atau proses yang ada di dalam file HTML yang nantinya proses di body ini akan ditampilkan di web browsernya. Dan harus diakhiri dengan /body dan akhir dokumen HTML menggunakan /HTML. Ini ada tag dasar yang digunakan di dalam HTML. Di sini ada HTML, head, title, body, dan proses yang ada di dalam body-nya. Apakah itu kita mau menambahkan body text atau background color-nya, atau menambahkan file gambar ataupun link. Nah, di sini HTML itu menandai awal dan akhir dokumen HTML, maka harus dibuat secara berpasangan. Tag HTML dan harus diakhiri dengan /HTML. Head ini menandai bagian header dokumen HTML, harus dimulai dari tag head dan harus diakhiri dengan /head. Nah, di dalam tag head itu kita bisa menambahkan title, di sini memberikan judul pada dokumen HTML dan harus diakhiri dengan tag /title. Kalau body, di sini menandai awal dan akhir isi dokumen. Nah, di body ini kita bisa mengetikkan teks apa saja, apakah itu kita mau membuat sebuah paragraf atau membuat heading-nya, atau mau memberikan background color, ataupun mau memberi pewarnaan penulisan, ataupun kita bisa menambahkan link ataupun mau membuat gambar, itu kita ketikkan di dalam prosesnya di dalam body. Nah, ini contoh penggunaan scriptnya. Di sini sebelum kita membuat file HTML, lebih baik kita membuat folder terlebih dahulu. Misalkan kita buat foldernya belajar. Nah, latihan ini kita beri namanya lat1 HTML. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Notepad bawaan Windows, sistem operasi Windows. Nah, di sini kalian harus mengetikkan awal dokumen HTML, itu harus ketikkan dulu HTML-nya. Kalau kalian mau menambahkan head atau title, itu boleh saja. Kalau memang mau menggunakan head, boleh. Atau mau menambahkan title juga boleh. Nah, ini prosesnya di dalam body. Nah, ini ada proses penggunaan teksnya. Di situ penggunaannya H1, H2, paragraf, bold, italic. Nah, ini nanti hasil di dalam body ini akan ditampilkan di halaman web browsernya. Gitu. Heading 1, heading 2, dan bentuk paragrafnya, apakah tulisannya nanti dalam bentuk miring, bold, gitu. Tergantung dari kita menggunakan scriptnya apa. Dan harus diakhiri dengan /body maupun akhir dokumen penutupnya harus /HTML. Seperti itu. Nah, di sini ada penggunaan HTML authoring tools. Begini penggunaan text editor yang tadi sudah saya katakan. Saya menggunakan Notepad bawaan sistem operasi Windows sendiri.
Nah, saya menggunakan Notepad. Mungkin ada penggunaan text editor lain seperti Visual Studio Code ataupun penggunaan Sublime dan lain-lain. Kita bisa juga menggunakan Visual Editor, menggunakan Macromedia Dreamweaver. Kalau di text editor yang digunakan di dalam Unix itu adalah V, dan untuk di Linux itu text editornya menggunakan Joe. Nah, sekarang karena kita membahas tentang HTML, saya mencontohkan menggunakan Notepad bawaan sistem operasi Windows sendiri. Ini ada penggunaan tag-tagnya, tag dasar. Di sini ada HTML tadi dokumen, header, judul dokumennya title, bodinya isi dokumen, judul paragrafnya bisa menggunakan H1 sampai H6 tergantung kebutuhan judul paragrafnya mau besar dan kecil. Nah, penggunaan superscript, subscript. Nah, ini penggunaan tag-tag dasar yang ada di dalam HTML. Berikutnya, mengenai penulisan di dalam HTML yang harus diperhatikan, tag itu harus dibentuk oleh suatu kata yang artinya dapat diatur oleh tanda kurung lancip. Tag boleh ditulis dalam huruf kecil maupun huruf kapital, jadi dia tidak consecutive. Tag harus berpasangan, yaitu artinya di sini tag awal harus diikuti dengan tag akhir. Kecuali penggunaan tag tunggal ya untuk paragraf maupun penggunaan pindah baris atau BR. Di antara tag awal dan tag akhir itu bisa terdapat tag lain. Contoh penulisan tag itu tidak boleh tumpang tindih seperti ini. Tag 1, tag 2, tag 1, tag 2. Ini penulisannya salah. Kenapa? Nanti pada saat dijalankan di dalam halaman web browser yang akan ditampilkan hanya tag 1 saja. Nah, penulisan yang benar seperti apa? Penulisan yang benar adalah seperti ini. Tag 1, tag 2, ada teksnya, dan diakhiri dengan slash tag 2, dan ditutup dengan slash tag 1. Mengenai penulisan HTML yang perlu diperhatikan, di dalam browser HTML itu menginterpretasikan satu atau beberapa space yang berdekatan sebagai sebuah space. Artinya, pada saat ditampilkan di halaman web browser dalam bentuknya teks, maka dianggap sebagai teks. Di dalam browser HTML, enter maupun tab itu dihitung sebagai sebuah spasi. Nah, di sini ada penggunaan karakter khusus yang dapat direpresentasikan dengan kode tertentu. Misalkan kalau kita menggunakan dan NBSP itu artinya spasi, dan quote itu tanda petik. Tag judul atau penggunaan heading. Nah, di dalam HTML untuk penggunaan judul heading itu namanya HN atau judul paragraf. Nah, untuk N itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan tingkat judulnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau untuk penggunaan tag HN tergantung dari kebutuhan user, kita mau menggunakan HN-nya ya besar atau kecil, tergantung kebutuhannya dipilih. Mau menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, di sini ada contoh penggunaan tag heading untuk menggunakan judul paragraf. Nah, di sini kalian ketikkan di dalam notepad-nya HTML di dalam body. Nah, ini H1 sampai penggunaan H6 itu nanti yang akan ditampilkan di dalam web browser dengan tulisan yang paling besar sampai yang tulisan paling kecil. Seperti itu. Berikutnya, di sini untuk penggunaan tag paragraf, kita bisa menggunakan tag P. Nah, di sini untuk menandai suatu paragraf. Artinya di sini suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Ini teksnya kalian ketikkan di dalam body, di dalam HTML-nya menggunakan tag paragraf. Nanti yang akan ditampilkan di dalam web browser-nya akan seperti ini. Jadi ada spasinya. Nah, penggunaan tag atribut 1, di sini kalian bisa menggunakan bold, italic, underline untuk penulisannya. Kalau B itu untuk cetak tebal, I itu untuk cetak miring,
U itu untuk di garis bawahi. Nah, ini script ini atau teks ini kalian ketikkan di dalam body, nanti yang akan ditampilkan di halaman web browsernya itu akan seperti ini. Nah, berikutnya, di sini penggunaan superscript dan subscript ini biasanya digunakan untuk rumus matematika dan kimia ya. Untuk rumusnya. Nah, di sini untuk superscript itu bagiannya cetak tinggi, untuk subscript itu dicetak rendah. Script ini nanti kamu ketikkan di dalam body, dalam HTML-nya, pada saat dijalankan di web browser-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Dalam bentuk rumus kimia ataupun dalam bentuk rumus matematika. Nah, untuk penggunaan tag ganti baris atau break line, kalian menggunakan BR. Ini untuk pindah baris berikutnya. Seperti ini contohnya. Kita gabungkan dengan penggunaan paragraf dengan penggunaan BR. Kalau penggunaan BR, dia untuk pindah baris. Jadi nama saya ini akan pindah baris ke bawah dalam bentuknya paragraf. Begitu juga dengan paragraf yang kedua. Di sini penggunaannya P, jadi dalam bentuknya paragraf. Kalau penggunaan tag font atau dilihat dari size-nya, di sini kalian bisa memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf, ataupun warna. Nah, ini penggunaan tag font parameternya kita menggunakan size nih, ukurannya. Nah, contohnya seperti ini, font size sama dengan N. N itu tergantung kalian menggunakan ukuran hurufnya berapa. Apakah N-nya itu mau 3, 4, 5, atau 6. Nah, itu tergantung kalian membuat di dalam HTML-nya. Nah, di sini ada contohnya, ukuran font size 1, nanti yang akan ditampilkan kecil sekali. Sampai penggunaan font size-nya 7 yang akan ditampilkan hurufnya akan terlihat besar. Yang kedua, di sini penggunaan tag-nya font dilihat dari face-nya. Di sini penggunaannya tag font parameternya adalah face. Nah, di sini ada contoh. Kalau untuk penggunaan font face, di sini kalian bisa menggunakan jenis hurufnya, mau menggunakan Times New Roman, Arial, Courier, ataupun yang lain-lain. Nah, di sini ada contoh penggunaan font face Times New Roman. Nah, ini kalian ketikkan di dalam body-nya, nanti yang akan ditampilkan di halaman web browser-nya akan tampilannya seperti ini. Yang ketiga, ini lihat dari font color. Di sini kalian bisa memberikan warna pada tulisan, tergantung dari kebutuhan si user atau kalian mau mendesain sebuah webnya. Di sini untuk penggunaan warna font color, nah di sini ada warnanya. Nah, di sini ada contoh penggunaan warnanya, font color, Crest 8000 itu warnanya marun. Nah, ini kalian ketikkan di dalam di dalam body, di dalam HTML-nya. Nanti yang akan ditampilkan di halaman web browser-nya akan seperti ini. Ada juga untuk penggunaan di visual editor, penggunaan Macromedia Flash, itu kalian bisa juga menggunakannya. Tinggal mengklik warnanya saja, nanti akan tampil penggunaan degradasi warnanya. Itu kalau kita menggunakan visual editor ya, di Dreamweaver itu bisa juga penggunaannya. Nah, kalau untuk penggunaan teks enumerasi di sini kalian bisa menggunakan seperti di Word ada bullet dan numbering. Nah, di dalam HTML itu bisa juga kalian buat. Nah, penggunaannya li atau item, di sini kalian bisa membuat item daftar dalam bentuk simbolnya bullet. Kalau untuk mau menggunakan daftarnya bertingkat, kalian bisa menggunakan tag all. Kalau untuk memberikan nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kalian bisa menggunakan tag all. Nah, di sini ada contoh penggunaan tag tersebut di dalam HTML. Script ini nanti kalian ketikkan di halaman body-nya seperti ini.
nanti akan ditampilkan di halaman web browser, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk tag garis mendatar atau horizontal line, kalian bisa menggunakan tag HR. Artinya di sini membentuk garis pemisah mendatar ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian ketikkan scriptnya di dalam body, terus kalian tambahkan tag HR di pertengahan, nanti akan tampil di halaman web browsernya akan seperti ini. Selanjutnya untuk membuat tag gambar. Di dalam HTML, kalian bisa menyisipkan gambar. Nah, di sini penggunaannya tag image, source, nama file gambarnya, terus nama filenya. Nah, di sini bentuk extensionnya tergantung kalian mau extension dalam bentuk TIFF, JPG, ataupun PNG. Nah, seperti ini. Contoh ya, di sini kalian ketikkan scriptnya di dalam body. Nah, ini rumusnya img source cover .jpg. Kalian sisipkan gambarnya apakah di sebelah kiri, di tengah, ataupun di bawah, ataupun di sebelah kanan. Contohnya seperti ini, nanti yang akan ditampilkan di web browsernya akan seperti ini. Untuk tag link, ini kalian bisa menambahkan juga di dalam HTML penggunaan tag link itu tag ahref link, kata yang akan diklik. Artinya teksnya kita mau merujuknya kemana. Nah, ini ada contohnya, contoh scriptnya seperti ini. Saya ingin melihat, terus ada linknya, halaman selanjutnya. Nah, ini kalian ketikkan di dalam body HTML-nya, nanti yang akan ditampilkan di dalam web browsernya akan seperti ini. Kalau kita klik halaman selanjutnya, akan berpindah ke halaman berikutnya. Begitu juga kalau misalkan kita klik bagian akhir, akan menuju ke halaman mana. Tergantung kita mau mengarahkan atau acuan yang ditujunya kemana. Seperti itu. Tag table untuk data. Nah, di sini menampilkan data dalam bentuk table, artinya didefinisikan dengan cara menyatakan baris-baris dan kolom. Karena table itu bentuknya baris dan kolom. Nah, penggunaan tag table, di sini kalian gunanya tag table harus diakhiri dengan /table, ini menampilkan datanya dalam bentuk table. Kalau misalkan kalian definisikan dengan cara menyatakan baris-baris dan kolom-kolom, nah kalau untuk TR ini untuk definisi barisnya, kalau untuk TD itu penanda kolomnya. Contohnya seperti ini, scriptnya kalian ketikkan di dalam body table border 1. Kalau penggunaan table border 1, ini adalah bingkainya, semakin banyak angka yang kamu taruh di sini, 3, 4, maka bingkainya akan semakin tebal. Gitu. Nah, di sini penggunaan TR dan TD tadi untuk penggunaan baris dan kolom. Di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, scriptnya seperti ini. Nanti yang akan ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Nah, di dalam tag table, penggunaan table, kita bisa membuat layout juga. Nah, di sini artinya untuk menata letak layout isi dokumennya. Nah, di sini kalian ketikkan di dalam body table bordernya, penggunaannya width-nya 500 ya. Nah, ini contoh scriptnya. Ini kalian mau buat layoutnya header kiri, atau mau diisinya menu kiri, atau header tengah, header kanan, bagian isinya, ataupun footer tengah dan footer kanan. Nah, ini bisa kalian buat ketikkan di dalam body-nya, scriptnya, nanti akan ditampilkan di halaman web browsernya, tampilannya akan seperti ini, label yang bawah. Nah, terima kasih untuk penjelasan materi HTML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.